Halo guys, kembali lagi bersama aku Savana Putri. Jadi di malam Jumat ini, aku bakal ngebahas program misteri. Kali ini aku mau ngebahas mengenai kampung-kampung terangker, terseram, dan kampung yang konon katanya memiliki kerajaan gaib atau gerbang menuju ke alam gaib. Jadi biar kalian tidak penasaran atau bertanya-tanya kampung apa aja yang bakal dibahas di video ini, kita langsung saja masuk ke videonya. Pertama, Kampung Wentira. Jadi, menurut sumber informasi yang sudah aku cari atau informasi-informasi yang aku dapatkan, kota Wentira itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dari kesaksian yang pernah ditulis dari seorang pilot yang mengendarai pesawat milik Belanda telah melihat kota megah di tengah hutan. Bangunan-bangunan di kota tersebut berwarna kuning keemasan dan gedung-gedung pencakar langit yang sangat besar dan tinggi. Nama kota ini diambil dari kata Uventira yang bermakna air berwarna merah. Tetapi masyarakat sekitar sangat familiar dengan kata Wentira. Jadi kota gaib ini menurut beberapa ahli spiritualitas merupakan warisan dari benua Atlantis. Jadi waktu itu terdapat kesaksian dari warga. Ada seorang sales yang sedang mengantarkan mobil dari pesanan klien. Ia membawakan mobil BMW E-Series berwarna kuning sesuai dengan alamat tujuannya yaitu kota Wentira. Tentunya salesman itu sangat keheranan karena saat dia sampai di sana dia hanya melihat pohon-pohon yang tinggi dan hanya melihat kebun. Saat si sales itu sampai di sana juga, dia baru sadar bahwa perasaannya seperti terhipnotis. Lalu untuk cerita berikutnya, diberitakan bahwa ada sosok gadis bernama Lin Vita Puspita yang memutuskan menikah dengan penghuni Wentira. Mahasiswi STIE asal Palu ini sempat berpamitan bahwa ia akan menikah dengan pemuda asal Wentira. Ia meminta kepada kedua orang tuanya agar selalu mengadakan doa tahlil karena dia tidak akan bisa kembali pulang dari kota Wentira itu. Menurut informasi dari warga juga, gadis itu memang tidak pernah pulang lagi, bahkan jejaknya pun sulit ditemukan dan lenyap begitu saja. Bahkan ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa dia mengaku pernah masuk ke alam gaib yang ada di kota Wentira. Menurut sebagian saksi yang pernah masuk ke alam gaib itu, menyebutkan jika kota gaib itu memiliki kota yang sangat luas dan mengalahkan kota terbesar yang ada di dunia. Kota Wentira itu dipenuhi dengan gedung-gedung mewah, gedung-gedung bertingkat, mobil mewah, apalagi fasilitas-fasilitas yang tidak bisa ditemukan di dunia nyata. Nah, itu misteri dari kota Wentira. Menurut kalian, apakah kota Wentira itu ada? Dan apakah kalian penasaran dengan kota Wentira itu? Jika kalian penasaran, kalian bisa langsung datang aja ke sana. Kalau aku sih mikir-mikir dulu kayaknya. Nah, kita lanjut ke kota kedua. Nah, kota kedua yaitu adalah kota Saranjana. Kota Saranjana itu dipercaya ada di Kalimantan Selatan. Untuk lokasi tepatnya di Pulau Halimun atau Pulau Laut. Untuk ibu kotanya, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Jadi menurut informasi yang ada 3 versi dari letak dari kota Saranjana ini. Nah, untuk versi yang pertama, letak Saranjana berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini berdasarkan dari penelitian dari seseorang. Lalu untuk versi kedua, Saranjana ini berada di Teluk Tamiang. Nah, untuk versi ketiganya ini merupakan versi yang lebih lengkap. Jadi versi ketiga ini menyebutkan bahwa Saranjana berada di sebuah bukit kecil yang berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Bukit yang berhadapan langsung dengan laut ini memiliki pemandangan yang indah dan dapat dijadikan dengan tempat wisata. Banyak yang percaya bahwa kampung Saranjana ini merupakan salah satu kampung yang terseram karena letak kampungnya tidak benar-benar ada, namun ada. Menurut sebagian dari kepercayaan orang Kalimantan, kampung Saranjana itu ada, tapi sebagian dari orang lainnya menyatakan bahwa kampung Saranjana itu tidaklah nyata. Ada beberapa pantangan yang terdapat di kampung Saranjana ini. Pantangan yang pertama yaitu
dilarang memakai baju merah atau kuning saat melewati kampung Saranjana atau memasuki ke kampung Saranjana. Nah, konon katanya siapapun yang terjebak di kampung tersebut akan merasakan perubahan waktu yang sangat panjang dan yang sangat besar. Karena katanya 1 hari di kampung Saranjana itu seperti 1 bulan yang ada di dunia nyata. Ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang tinggal di Saranjana itu disebut sebagai orang limun karena mereka tidak memiliki 2 garis di antara bibir dan juga hidung. Dari penjelasan mengenai kampung Saranjana ini, menurut kalian apakah kampung Saranjana ini benar-benar ada ataukah hanya mitos belaka? Nah, ada beberapa kisah misteri terkait dengan kampung Saranjana ini. Yang pertama, adanya orang yang memesan alat-alat berat. Jadi pada tahun 1980-an, sejumlah alat berat dipesan dari Jakarta. Hal ini membuat kaget pemerintah daerah setempat. Seluruh peralatan berat dengan harga yang mahal itu sudah terbayar lunas dan beralamatkan dengan tujuan di kota Saranjana. Kisah ini menjadi legenda dan sangat dipercayai oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat Indonesia hingga sekarang. Lalu kita masuk ke kisah selanjutnya. Saranjana dihuni oleh makhluk astral. Konon katanya, Saranjana ini dihuni oleh makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata atau sejenis hantu, jin, iblis, atau yang lainnya. Tetapi konon katanya mereka percaya bahwa Saranjana ini dihuni oleh jin muslim. Tetapi ada juga yang percaya bahwa kota ini telah dihuni oleh manusia yang telah menjadi gaib atau entahlah. Lalu untuk selanjutnya, kota yang sangat modern. Bagi beberapa orang yang pernah masuk ke kota Saranjana ini, mereka menyatakan bahwa Saranjana ini merupakan kota yang sangat megah dan kota yang sangat keren. Kota ini sangat maju dan dengan jalanan yang luas dan juga lebar. Selain itu terdapat perumahan yang sangat luas, perumahan yang mewah, pagar rumah yang tinggi, dan juga ada yang mengatakan bahwa kotanya sangat modern. Kisah misterius selanjutnya mengenai Saranjana yaitu kisah lain yang beredar adalah buah-buahan yang tumbuh di Saranjana berukuran lebih dari normal atau berukuran raksasa. Jenis buah-buahan yang sama namun ukurannya berbeda atau berukuran raksasa. Hanya saja jika dibawa ke alam nyata, buah ukurannya raksasa itu akan kembali menjadi ukuran normal. Kita lanjut ke kisah misteri Saranjana selanjutnya. Cerita lainnya dari penduduk adalah bahwa Saranjana ini dihuni oleh wanita yang cantik dan pria yang tampan. Penduduk kota Saranjana ini sangat ramah dan menggunakan bahasa Banjar sebagai percakapan sehari-hari. Konon katanya manusia yang masuk ke kota Saranjana ini tidak ingin kembali lagi ke alam nyata karena mereka melihat kota ini sangat bagus, nyaman, modern, dan juga sangat takjub. Jika kalian tidak sengaja masuk ke kota Saranjana, apakah kalian ingin keluar dari kota itu atau kalian ingin tinggal di sana saja? Kita lanjut ke kisah misteri selanjutnya mengenai Saranjana. Jadi menurut kabar ada orang yang mendengar suara di kota Saranjana pada malam hari. Entah itu suara lantunan musik atau suara kendaraan yang melintas. Ada juga orang-orang yang tinggal di pulau laut itu mendengar suara itu pada malam hari. Ada cerita mengenai pesanan mobil mewah yang dikirim dari Surabaya namun tidak tahu siapa pemesan atau pemiliknya. Kisah ini serupa dengan kisah dari pesanan alat-alat berat dari Jakarta pada tahun 1980 lalu yang terjadi sebelumnya. Kisah lain adalah mengenai penumpang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Jadi saat ingin merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di Kalimantan mendadak malah sepi. Orang-orang sekitar percaya kalau penumpang kapal feri itu berasal dari kota gaib Saranjana. Gila sih, serem banget cuy. Yang bener aja, katanya juga kalau ada yang nikahan, itu biasanya datangnya rame banget dan orang-orang percaya juga itu orang-orang itu tanpa diundang dan dia itu datangnya dari kota Saranjana. Serem banget. Kita lanjut ke kampung terangker dan terseram berikutnya yaitu Kampung Padang 12.
Jadi Padang 12 terdapat di sebuah kabupaten yang terletaknya di Provinsi Kalimantan Barat yang bernama Kabupaten Ketapang. Jadi buat kalian yang sudah tahu mengenai Padang 12 ini, tentunya kalian pasti pernah mendengar banyak banget misteri yang terjadi di Ketapang ini, khususnya di Padang 12. Tapi ada juga banyak misteri yang belum terungkap di Padang 12 itu. Jadi Padang 12 itu letaknya di Kecamatan Kendawangan dan Pasaguan. Disebut dengan Padang 12 itu katanya lokasi ini hanya 12 km dan diyakini dengan penuh misteri. Jadi kawasan ini dipenuhi oleh pasir putih dan pohon kayu putih atau pohon pinus. Menurut orang-orang, luas dari Padang 12 ini hanyalah 12 meter. Tetapi ada beberapa orang yang sudah melihat Padang 12 ini atau ahli spiritual atau orang yang indigo atau semacamnya. Mereka meyakini bahwa Padang 12 ini memiliki kawasan yang sangat luas. Dan juga kawasan ini merupakan kawasan besar dari alam gaib. Jadi beberapa orang percaya juga ada orang yang ingin berbuat jahat di sekitar Padang 12 atau lewat di jalan Padang 12 dan ingin melakukan kejahatan, maka orang itu akan dihadapkan dengan pemandangan yang seram, misterius, atau lebih parah dari itu. Jadi di Padang 12 ini terdapat kampung atau pemukiman dengan beberapa masyarakat sederhana yang sangat taat beribadah. Jadi masyarakat Ketapang itu lebih menyebutnya sebagai orang kebenaran atau orang limun. Konon katanya juga orang-orang yang tinggal di Padang 12 itu memiliki mobil mewah, memiliki pesawat pribadi, layaknya manusia normal saja. Tetapi mereka hanya tidak memiliki 2 garis di bawah hidung atau 2 garis di antara hidung dan bibir. Mereka biasa disebut dengan orang limun, hanya itu saja perbedaannya. Jadi ada beberapa cerita misteri yang ada di Padang 12 ini, salah satunya yaitu kisah seorang bidan yang bernama Bidan Ratna. Jadi suatu malam rumahnya itu digedor oleh seseorang yang kira-kira saat itu pukul 2 pagi. Lalu Bidan Ratna itu membuka pintu rumahnya dan melihat bahwa orang yang menggedor-gedor pintu itu merupakan orang yang ingin melahirkan. Saat Bidan Ratna melihat orang itu merupakan orang yang ingin melahirkan, namanya juga bidan, dia langsung mengeksekusi orang itu untuk melahirkan dan membawanya masuk ke ruangannya. Nah, setelah pasien itu telah melahirkan, pasien itu tiba-tiba langsung ingin pulang saja. Dari yang dilihat dari Bidan Ratna ini, dari pakaian yang mereka pakai itu, Bidan Ratna sudah menebak bahwa mereka itu bukanlah orang yang berada. Setelah pasien dan suaminya itu hendak pulang, mereka sempat membicarakan mengenai biaya yang harus dibayarkan kepada Bidan Ratna itu. Mereka memang tidak mampu membayar ongkos persalinan mereka. Namun Bidan Ratna mengatakan bahwa ia menolongnya dengan tulus dan tidak meminta bayaran sepeser pun. Tetapi keluarga yang sudah melahirkan itu tidak mungkin bisa meninggalkan rumah itu tanpa membayar apapun. Mereka hanya memiliki sekantong kunyit, lalu mereka memberikan sekantong kunyit itu kepada Bidan Ratna. Lalu keluarga yang sudah melahirkan itu pergi begitu saja, dan Bidan Ratna pun langsung menutup pintu itu. Setelah paginya, Bidan Ratna membuka matanya dan melihat bungkusan kunyit itu, dan membuka bungkusan kunyit itu, dan saat dia lihat bungkusan kunyit itu berubah menjadi emas. Bidan Ratna sangat tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu dia cerita kepada suaminya, dan suaminya berkata bahwa itu benar-benar emas murni. Ternyata yang melahirkan pada malam itu adalah orang limun atau orang yang berasal dari Padang 12. Dan sampai sekarang emas itu masih disimpan oleh Bidan Ratna dan cerita itu sangat terkenal di daerahnya. Bahkan cerita lain mengatakan bahwa di Padang 12 itu terdapat harta karun yang tertimbun, lalu terdapat penampakan pada kalangan tertentu. Lalu beberapa warga juga sering menemukan kejadian-kejadian aneh di tempat itu. Kita lanjut ke kampung terangker dan terseram berikutnya, Kampung Setan Sinjai. Kampung Setan ialah salah satu lokasi di Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berdasarkan beberapa keterangan dan informasi
dari sejumlah warga yang bertempat tinggal di sana, kampung ini menyimpan sejumlah misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan. Salah satu kisahnya yaitu anggap saja orang ini adalah si A. Jadi si A ini sempat tinggal di kampung neneknya, yaitu di kampung Sinjai. Jadi pada suatu hari si A diajak oleh sepupunya untuk berburu mangga karena pada saat itu adalah musim mangga. Jadi si A berburu mangga bersama teman-temannya juga, bersama sepupunya berburu mangga malam hari. Saat malam semakin larut, si A dan teman-temannya tertidur di bawah pohon mangga itu. Alih-alih bisa tidur, si A malah tidak bisa tidur. Entah mengapa dia tidak bisa tidur dan saat itu juga dia mendengar bahwa ada suara seperti mangga yang jatuh di semak-semak. Setelah itu dia langsung penasaran dan mengecek apakah itu benar-benar mangga yang jatuh atau bukan. Dia menghampiri mangga yang jatuh itu dan saat dia lihat itu bukanlah mangga melainkan kepala manusia. Kepala manusia itu langsung berbalik ke arahnya dan melihat ke arahnya. Wajah dari kepala manusia itu memasang ekspresi senyum dengan aura yang sangat seram dengan mata merah dan menyala. Nah, konon katanya di kampung ini juga dihuni oleh jin dan di sana juga terdapat ratu jin. Yang menghuni kampung itu adalah jin wanita yang sering memakai baju warna kuning. Kita lanjut ke kampung terseram dan terangker selanjutnya. Selanjutnya kampung Selak atau kampung Kilang di Lombok Timur. Kampung setan yang berada di kampung Kilang, Montong Gading, Lombok Timur dinamakan dengan kampung Selak. Konon katanya, dahulu kala dikisahkan penduduk kampung ini kerap dilibatkan dalam peperangan perebutan wilayah kerajaan, di mana penduduk dusun pada waktu itu menekani ilmu hitam sebagai ilmu untuk pembelaan diri. Mereka yang dilibatkan dalam peperangan itu adalah rakyat yang mengabdi kepada keturunan kerajaan atau dalam istilah susu sasak Lombok, keturunan raja disebut dengan menak. Tidak dipungkiri bahwa setiap anak yang lahir dari keturunan para ahli mistis itu telah langsung disempurnakan dengan ilmu hitam. Hingga seiring dengan perkembangan zaman, ilmu hitam tersebut pasalnya masih melekat pada penduduk desa dan hingga sekarang. Konon katanya pemilik ilmu hitam itu bisa berpaling dari kebiasaan-kebiasaan aneh yang mulai menyelimuti, yakni terkadang berubah menjadi sosok menyeramkan atau bisa disebut dengan selak atau hantu menyeramkan pada malam-malam tertentu. Makhluk itu atau selak biasanya berkeliaran pada musim hujan pertama saat musim kemarau. Makhluk-makhluk itu kerap terlihat berkawanan di jalanan pada saat senja hingga subuh atau saat terbitnya matahari. Jadi konon katanya juga beberapa orang telah melihat jelas makhluk itu memang benar-benar ada dengan bermacam gaya yang sangat menyeramkan. Ada juga orang yang pernah melihat bahwa makhluk itu sedang tertidur berbantal lengan dengan beralaskan rambutnya yang sangat panjang. Ada yang berdiri dengan posisi kepala di bawah, ada juga yang sedang bersandar di tembok dengan kaki tergantung di atas tembok. Kita lanjut ke kampung misterius dan kampung terseram selanjutnya. Desa ini berlokasi di Kecamatan Kangkung, Kendal, Jawa Tengah. Jadi desa ini terkenal angker karena adanya atau keberadaan dari makam Kemangi. Jadi konon katanya makam ini merupakan kawasan dari alam gaib karena masyarakat seringkali mendapatkan keanehan-keanehan yang terjadi di kawasan ini. Dapat cerita misterius yang ada di makam Kemangi ini. Jadi suatu hari supir truk pasir terjebak tidak bisa keluar dari kawasan makam karena malamnya ia mengantar pesanan pasir yang alamatnya berada di kawasan makam tersebut. Lalu ada pula kejadian dari sopir dealer mobil mengantarkan pesanan mobil di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung. Anehnya sopir tersebut tidak kembali lagi setelah mengantarkan mobil ke rumah anak kepala desa. Lalu pihak keluarga menanyakan kepada kepala desa dan ditunjukkan rumah kepala desa. Namun alangkah terkejutnya, ternyata anak kepala desa tersebut ternyata sudah meninggal. Lalu masyarakat pun mencari juru kunci untuk menemukan
di mana keberadaan sopir tersebut. Yang benar saja, sopir tersebut memang datang mengantarkan pesanan pasir ke kota tersebut, yaitu ke kota hantu yang ada di Makam Kemangi atau Desa Kemangi atau Desa Jungsemi. Lalu setelah kembali ke alam nyata, sopir tersebut menceritakan bahwa di alam gaib hampir sama dengan alam nyata, bahkan di alam gaib itu lebih mewah dan juga lebih enak. Nah, setelah kita membahas mengenai 6 kampung yang terseram, terangker, bahkan termisterius yang ada di Indonesia ini, menurut kalian, manakah kampung yang paling seram, yang paling angker, dan terdapat benar-benar ada kerajaan gaib? Apakah itu memang ada, ataukah hanya rekayasa saja? Kalian juga bisa berkomentar, memberikan pendapat kalian mengenai kampung-kampung ini, atau jika kalian mengetahui mengenai informasi-informasi misteri lainnya, atau kalian ingin request video untuk aku bahas selanjutnya, kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa request di savanaputri3@gmail.com. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini agar aku semangat membuat konten-konten misterius lainnya di setiap malam Jumat dan juga konten-konten program beasiswa di setiap hari Senin dan hari Sabtu. Semoga kalian terhibur dengan video program misteri di malam Jumat ini. Sampai jumpa lagi.